Okay, how are you everyone? I'm good, Miss. Yeah, I'm fine too. Have you had dinner? Sudah makan malam? Yes. Udah. I have done atau I have Dan, yes I have. Yeah. I think yesterday we had a homework. Kita punya PR ya? yes, number 8 until Till 15. yeah. Nah, itu skill Skill ketiga. skill 4. 4 ya, maaf. Skill 4. Oke, teman-teman. Kemarin masih ingat bahwa kita membahas tentang adverbial clause ya, atau adverbial clause itu kita sudah mulai membahas conjunction atau kata hubung, dan conjunction atau kata hubung yang kita bahas ini adalah menghubungkan kalimat dengan kalimat. Jadi kalimatnya bukan satu lagi, tapi akan ada dua kalimat seperti itu. Untuk conjunction yang sering kita pakai itu adalah namanya coordinative conjunction seperti and, but, or, yet, so, dan itu letaknya ada di tengah, kayak gitu kan. Terus kalimat pertama, susunannya adalah kalimat pertama, conjunction, di tengah kalimat kedua. Sedangkan kita juga punya conjunction jenis adverbial clause yang kemarin saya sampaikan yang banyak banget itu. Dan itu strukturnya ada dua, bisa terletak di tengah, bisa terletak di depan. Nah, kalau dia di tengah berarti subject verb, conjunction subject verb. Kalau dia terletak di depan berarti conjunction subject verb, subject verb seperti itu. Oke? Nah, itu kita review sedikit aja. Sekarang kita akan bahas nomor 8. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Correct or incorrect? Correct. Oke, correct. Subjeknya we, terus verbnya can. Oke, terus subjeknya we, verbnya can start. Conjunction-nya apa? that. No. Saya lupa. Bentar. That. Oke, conjunction-nya adalah now, that ya. Now that itu seperti kayak karena, because. Terus subjek yang kedua apa? All the participants All the participants, verbnya apa? Have arrived. Oke, have arrived. Berarti jawabannya adalah correct ya. Oke, terus nomor 9. Oke, nomor 9. Correct or incorrect? Bingung sih. Correct kalau aku. Dan kita lihat subjeknya apa? The building. Ya, subjeknya the building. Verbnya ada nggak verb yang pertama? Setelah Quiet itu verb nggak, Miss? Nah, quiet itu bukan verb. Quiet itu adalah adverb. Artinya cukup. Oh, Berarti incorrect. verbnya tidak ada. Iya, jawabannya adalah incorrect. Oke. Terus nomor 10. Nomor 10. Correct. Kita lihat conjunction-nya apa itu? Because. Oke. Conjunction-nya ada because, terus subjek yang pertama apa? The reason. Reason. The reason change ya. Yeah. The reason change. Terus verbnya apa? Was.
Was not posted. Posted. Subjek yang kedua apa? Several workers. Several workers. Terus verbnya apa yang kedua? Miss. Miss. Berarti jawabannya adalah correct ya. Correct. Oke, nomor 11. Subjeknya apa? No one. Subjek pertama no one. Verbnya adalah Is. admitted. Ya. Oke, terus konjungsinya? Unless. Konjungsinya unless. Tapi nggak ada verb ya, Miss? Subjek yang keduanya he or she. Ya, He verb or yang she. kedua. Verb Nggak yang ada. kedua baru nggak ada. Berarti jawabannya adalah Incorrect. incorrect. Benar. Nomor 12. Itu ada konjungsinya di depan apa? While. While. Subjek yang pertama. The most students. The most students. Verbnya apa? Turn. Turn. Subjek yang kedua. View. A few. Verb yang kedua apa? Ask. Ask. Oke, nomor 13. Berarti nomor 12 tadi correct ya. Oke, nomor 13 subjeknya apa? I. Ya I. Verbnya Will take. subjeknya will take. Verbnya will take. Konjungsinya apa? Gak ada ya? Where? Wherever. Oke, wherever. Wherever, subjek yang kedua ada nggak? Nggak ada ya? Kalau subjeknya dibuat sama dengan I, kira-kira nyambung nggak? I will take you wherever I need to go. Tapi verbnya nggak ada nggak sih, Miss? Verbnya ada itu, Mas. Need to go itu. Nomor 13. Iya, nomor 13 kan ada. Verbnya itu need. Oke. Ya. Need to Berarti go. Correct. subjeknya bisa ke depan ya, Miss? Iya, subjeknya sebenarnya bisa ikut I. Hanya saja, kira-kira nyambung nggak kalau subjek yang kedua juga I? Nyambung. Nyambung, Miss. Oke, nyambung masa? Saya akan mengantarkanmu kemanapun. Saya akan pergi. Kan nggak mungkin saya akan pergi. Kemanapun kamu harus pergi. Iya, Miss. Iya dong, masa kan I will Iya. take you wherever you need to go. Harusnya kan gitu. Berarti nggak nyambung, teman-teman. Berarti jawabannya adalah incorrect. Oh, iya. Jadi harus you ya, Miss ya? Iya. Harusnya adalah you. Gitu. Atau karena di situ kebetulan objeknya you, ya harusnya you. Yang nomor 14. Aku incorrect. Oke, nomor 14. Subjeknya dulu yang pertama apa? I. Terus verbnya? Will wait. Oke, will wait. Terus konjungsinya apa? Weather. Terus subjek yang kedua? The plane. Oke, the weather. Subjek kedua the plane. Verbnya? Leave. Nggak ada. Oh. Aku nggak ada sih. Verbnya yaitu leave. Oh, Ya leave kan? ya? Iya, berangkat leave. Itu bentuk ke berapa, Miss? Kok dia bisa jadi verb? Verb satunya leave. Verb satu kan leave kan artinya berangkat atau pergi. Verb S ya, Miss? Iya, verb S. Berarti verb satu. Oke. Berarti nomor 14 jawabannya korek ya. Oke, nomor 15. Oke, 15 kira-kira. Subjeknya the envelope. Oke, ada konjungsinya nggak? Nggak ada. Nggak ada, Miss. Udah nggak ada konjungsinya, udah nggak bisa ya. Iya. Soalnya berarti incorrect. Incorrect. Oke.
Sebelum kita lanjut ke skill 5, silakan teman-teman ada yang mau tanyakan dari skill 4? Nomor 13 tadi. Oh, nomor 13 ya. Nomor 13. Andaikan itu nyambung. Ya, andaikan itu nyambung kata-kata Jika nyambung setelah dengan conjunction. subjek yang depannya Ya. ya. Berarti boleh jawabannya Boleh ya, false. Miss ya. Oh. Kan kemarin saya bilang subjek itu gak harus 2. Subjek itu bisa 1, tapi harus nyambung kalimatnya. Misalkan saya akan pergi besok dan mengendarai mobil, kan bisa toh. I will go tomorrow and drive the car. Karena subjeknya jadi 1 I. Tapi kalau misalkan dia tidak nyambung dengan kalimatnya, berarti subjeknya pasti berbeda. Gitu. Jadi nggak apa-apa tapi subjeknya 1. Yang penting verbnya harus 2. Jadi kalau ada conjunction, yang perlu kita perhatikan atau kita hitung itu adalah verbnya. Oke. Tapi pastikan juga subjeknya juga nyambung. Kalau memang verbnya subjeknya 1, ya kan. Kalau subjeknya 2, ya berarti lebih lengkap lagi gitu. Oke? Jadi di sini teman-teman harus hafal conjunction ya. Ini kita mulai banyak banget conjunction dan juga selain hafal conjunctionnya, teman-teman harus ingat bentuknya atau strukturnya itu seperti apa. Kayak adverbial clause itu kan dia bisa di depan, bisa juga di tengah. Nah itu diingat-ingat gitu. Karena tidak semua conjunction itu strukturnya seperti itu, bukan? Oke. Oke, teman-teman. Oke, so kita akan lanjut ke skill 5 kalau tidak ada pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kita akan lanjut ke skill 5. Dan di skill 5 ini kita membahas conjunction jenis yang lainnya yang berbeda, yaitu conjunction jenis noun clause. Noun clause itu adalah conjunction jenis lain. Kalau kemarin ada adverbial clause, sekarang ada noun clause. Nah, noun clause sendiri ini conjunction-nya sebenarnya lebih sedikit ya dibandingkan adverbial clause. Conjunction-nya cuma ada that, whether or if, what, when, where, why, dan juga how. That itu di sini artinya yaitu bahwa, whether or if itu artinya apakah, what apa, when kapan, where gimana, why kenapa, dan how bagaimana. Jadi teman-teman harus ingat-ingat conjunction-nya ini lebih sedikit ya. Nah bentuknya itu cuma ada 2 juga. Bentuk yang pertama itu conjunction-nya di depan. Ketika conjunction di depan maka subjeknya cukup 1 saja, ingat. Nah kalau ini udah dipatenkan. Ketika conjunction di depan subjeknya cuma 1 setelah conjunction. Habis itu verb yang pertama, habis itu bisa langsung verb yang kedua. Kalau memang tidak ada objek. Jadi bisa rentetan gitu ya, Miss, bisa. Dan tidak ada koma, oke? Karena ini itu jadi 1 kalimat. Nah, jadi tidak ada koma sama sekali. Jadi conjunction, subjek, verb, terus langsung verb. Oke? Terus sebagai objek, bentuk yang kedua itu conjunction-nya di tengah. Ketika conjunction di tengah, maka bentuknya mirip seperti subjek verb. Ya, mirip seperti yang sebelum-sebelumnya. Ketika conjunction di tengah, maka subjek verb di depan, subjek verbnya yang kedua di belakang. Gitu. Kalau bentuk kedua, saya pikir teman-teman sudah sangat familiar ya. Bentuk yang pertama ini yang mungkin berbeda dengan adverbial clause. Kalau adverbial clause, dia pasti ada koma yang memisahkan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Tetapi kalau yang untuk noun clause ini, dia tidak ada komanya sama sekali. Jadi langsung nyambung. Subjek verb, habis itu langsung verb. Contoh misalkan ya, whether, saya ambil ini contoh kedua. Whether today is holiday or not is important. Di sini conjunction-nya yaitu whether, subjeknya yaitu today, verb-nya yang pertama adalah is, verb yang kedua adalah is. Nah ini sudah lengkap. Ya, jadi ada 2 kata kerja, subjeknya cuma 1 aja yaitu today. Terus ini contoh ketika yang conjunction-nya di tengah. I want to know whether today is holiday or not. Saya ingin tahu apakah hari ini itu hari libur atau tidak. Subjeknya yaitu I,
verbnya yang pertama want to know, konjungsinya yaitu whether, subjek yang kedua today, verbnya yang kedua yaitu is. Nah, contoh exercise atau latihannya. The judge commits bla 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 is guilty. Kira-kira subjeknya, kira-kira di situ yang kurang apa teman-teman? Coba berhitung. Conjunction. 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 Subjeknya itu di situ udah jelas apa? The judge. Dan verbnya apa? Commit. Pertama commit. Verb yang kedua sudah ada juga yaitu is. Is. Berarti di Is. situ kita perlu conjunction sama perlu subjek kedua. Karena Iya. ingat ketika conjunction di tengah pasti ada subjek kedua. Maka jawabannya apa? C. Iya, jawabannya adalah C. Yang sesuai yaitu that dependent. Jawabannya adalah C. Nah, terus ini ada tambahan sedikit lagi. Beberapa conjunction itu unik ya. Ada 3 conjunction yang berbeda, yaitu who, what, and which. Ketika kita memakai conjunction 3 ini, who, what, and which, maka setelah conjunction ini wajib verb, tidak boleh subjek. Kenapa? Karena conjunction 3 ini itu bisa menanyakan sebuah subjek. Ya, jadi kayak misalkan who, siapa, itu kan nggak mungkin ya kita tulis subjeknya ya kan. Karena who sendiri itu menanyakan subjek. Jadi setelah who, what, and which itu wajib verb. Jadi subjeknya nggak ada dong which, ya. Subjeknya di sini sudah digantikan dengan conjunction. Jadi mereka ini who, what, and which itu selain jadi conjunction atau kata hubung juga merangkap posisi menjadi subjek juga. Oke? Jadi Posisinya selalu di tengah ya, Miss? Iya, posisinya juga bisa di depan, Mas. Sama seperti yang tadi. Oh, bisa di depan. Iya, ini contohnya kalau yang di depan. Oh, iya. Who will come today is a great guest. Siapa yang akan datang hari ini adalah tamu aku. Nah, itu kan who-nya di depan, konjungsinya. Tapi setelah who, itu langsung verb, yaitu will come. Nggak ada subjeknya. Ya, subjeknya sudah dirangkap sama who. Ya, karena artinya siapa. Terus verb yang kedua is. Gitu. Ini ketika dia posisinya di depan. Ketika bentuk yang kedua, yang dia posisinya konjungsinya di tengah, maka kita bisa bilang, we know who will cook tonight. Kita tahu siapa yang akan masak malam ini. Jadi subjek yang pertama we, verbnya know, konjungsinya who, verb yang kedua adalah will cook. Nah, gitu. Subjeknya juga udah nggak ada lagi yang kedua ya, meskipun dia di tengah. Karena who, what, dan which sekali lagi dia berbeda, dia bisa merangkap posisi menjadi subjek juga. Oke? Nah, contoh nih. The company was prepared for bla 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 happen with the economy. Berarti kira-kira yang hilang apa di situ? Subjek. Subjeknya yaitu What? subjeknya adalah the company. Oh, iya. Subjeknya dulu company. Verbnya yang pertama apa? Was prepared. Prepared. Oke. Terus ada verb lagi yang kedua apa? Happen. Verb yang kedua yaitu happen. Berarti di situ kira-kira apa? What. Iya, what. Berarti conjunction ya. What. Jawabannya adalah C. Oke. Karena conjunction, ingat, conjunction yang bisa merangkap posisi sebagai subjek itu hanya who, what, and which. Which. Karena di sini verbnya udah ada 2, terus di sini pilihannya juga tidak ada conjunction sama verb, maka pilihlah, tidak ada conjunction sama subjek, maka pilihlah conjunction yang bisa merangkap posisi sebagai verb juga, sebagai subjek juga. Oke? Oke, Miss. Good. Nah, ini skill 5 dan 15 soal. Kalau teman-teman nggak ada pertanyaan, silakan dikerjakan. Konjungsinya lebih sedikit yang non-clause dan bentuknya ada 2 tadi ya. Tolong diingat-ingat. Conjunction bisa di depan tanpa ada koma, dan conjunction bisa di tengah. Oke, kalau conjunction di depan maka subjeknya cukup 1 aja. Oke, kalau conjunctionnya di tengah baru subjeknya harus ada 2. Dan ingat selalu berhitung, verbnya harus ada 2. Ketika verbnya cuma 1 berarti ada yang salah. Oke, silakan dikerjakan 15 soal, mungkin 10 menit cukup. Dalam berarti sampai 8.05 ya. Silakan dikerjakan dari sekarang.
Teman-teman sudah selesai ya. Sudah selesai ngerjainnya. Oke, kita koreksi bersama-sama. Oke. Nomor 1, jawaban teman-teman apa? Correct, Miss. Oke, correct. Konjungsinya ada di depan yaitu apa? When. And. Terus subjeknya apa? Decision. Decision. Verbnya apa? Starts. Start. Verb yang kedua? Is determined. Ya, determined. Berarti sudah lengkap ya. Konjungsinya kalau ada di depan, subjeknya cuma satu. Verbnya yang pertama sah, verbnya yang kedua adalah is determined. Oke. Oke, nomor 2. Incorrect. Nomor 2 incorrect. Kenapa incorrectnya? Nggak ada verb ya? Nggak ada verbnya yang, ya subjeknya yang pertama the manual. Terus verbnya yang kedua, yang pertama tadi nggak ada ya tadi. Verbnya yang pertama nggak ada. Terus nomor 4. Nomor 3. Nomor 3, sorry, nomor 3. Subjeknya apa di situ? Schedule. The schedule. Verbnya apa yang pertama? Indicated. Indicated. Terus konjungsinya apa? Konjungsinya is. Subjek yang kedua apa? The thing. The things. Verbnya apa? Be playing. Verb yang kedua adalah would be playing. Berarti jawabannya correct ya. Oke, nomor 4. Incorrect. Nomor 4 incorrectnya kenapa? Jelas banget. Nggak ada Nggak ada conjunction. konjungsi. Iya, nggak ada conjunction. Sudah fatal banget kalau nggak ada conjunction ya. Oke, nomor 5. Correct or incorrect? Jelas banget itu. Incorrect. Incorrect ya. Karena tidak ada subjeknya di depan. Jelas banget ya. Oke, terus nomor 6. Itu ada konjungsinya apa di depan? Why. Why? Subjek yang pertama, Condition. the condition. Verbnya apa? Yang pertama, deteriorated. Terus ada verb yang kedua apa? Was not explained. Was not explained. Tapi ada it-nya. Berarti kira-kira betul Salah. nggak? Salah, karena kalau konjungsinya di depan kita cuma perlu subjeknya satu aja. Maka jawabannya adalah incorrect. Di nomor 7. Nomor 7. Correct. Nomor 7 correct. Kita lihat Correct, konjungsinya apa? Whether or not. Whether or Whether. not, kan? Subjeknya apa? The meaning of it. Itu office. Terus verbnya apa? Will be will. Be built. Verb yang kedua apa? Verb yang kedua apa? Was to be determined. Terus to be determined. Berarti lengkap ya. Subjeknya 1, konjungsinya di depan, subjeknya 1 dan verbnya ada 2. Bener nggak? Berarti lengkap ya teman-teman. Oke, terus nomor 8.
8. Nomor 8, konjungsinya ada that, terus ada konjungsi lagi kedua. That, subjek yang pertama ada konjungsi yang kedua when. Ingat, kalau ada 2 conjunction, itu berarti harus ada 3 kata kerja. Karena rumus utamanya kayak gini. 1 conjunction itu senilai 2 verb atau 2 kata kerja. Kalau 3 conjunction, maka 2 conjunction maka 3 verb. Kalau 3 conjunction maka 4 verb dan seterusnya. Jadi teman-teman diingat-ingat ya. Kata kerja itu berkelipatan sesuai dengan jumlah dari kata hubungnya atau konjungsinya. Oke, Miss, itu kok kayak ada suara kabel ya, Miss ya? suara kabelnya dari siapa ya? Bukan dari saya yang jelas. Asvin kayaknya. Oh ya udah, saya mute dulu ya. Udah saya mute semuanya. Teman-teman kalau mau jawab, unmute, terus habis itu langsung bisa di-mute lagi sendiri ya. Oke, jadi nomor 8 itu ada 2 conjunction. Ada that, terus ada when. Kalau ada 2 conjunction, maka setara dengan 3 verb. Setara dengan 3 kata kerja. Seperti itu. Oke. Jadi di situ verbnya cuma ada 1, yaitu has not yet decided. Verb yang kedua yaitu is. Berarti jawabannya adalah Incorrect. incorrect. Oke, nomor 9. Oke, nomor 9. Incorrect. Nomor 9 jawabannya incorrect karena tidak ada Conjunction ya. iya, karena tidak ada conjunction-nya, maka salah ya. Jawabannya adalah incorrect. Oke, nomor 10. Nomor 10. Oke, nomor 10 kira-kira kita hitung. Subjeknya he, verbnya yang pertama talk, konjungsinya ada whomever. Subjek yang kedua, kalau ada whomever berarti ada verbnya lagi. Verbnya yaitu ada please, ada did, ada conjunction and, ada konjungsinya whatever. Berarti di sini konjungsinya totalnya ada 3. Berarti kalau ada 3 conjunction berarti harus ada berapa verb? 4. 4, benar. Kita harus berhitung. Ada 4 kata kerja nggak? Kita lihat yang pertama, verbnya apa? Nomor 10 itu. Coba di list. Talk. Oke, verb yang kedua. Verb yang Please. kedua, please. Oke, verb yang ketiga. Want. Belum wanted. Did loh. Did dulu. Did, baru verb yang selanjutnya adalah wanted. Wanted bacanya. Berarti ada 4 ya Mbak ya? Atau masnya kata kerja ya? Berarti Ya. lengkap kan? Ya. Berarti lengkap. Tadi konjungsinya apa aja, Miss? Whomever, and, sama whatever. Kebetulan and-nya di situ menghubungkan kata kerja sama kata kerja. Berarti harus dihitung juga. Oh, begitu. Iya. Oh, whomever masuk conjunction ya? Iya kan sama kayak whom. Oh, oke. Sama. Jadi whom, whomever, whoever itu sama aja sih. Nomor 11. Nomor 11, correct or incorrect? Teman-teman, correct or incorrect? Correct. Incorrect. Kita lihat subjeknya yang pertama apa? The employee. Verbnya apa? Was on Was aja ya. Terus konjungsinya apa? what? What. Terus setelah conjunction, kalau what berarti setelah what harus kata kerja langsung ya. Harusnya. Ya. Maka verb yang kedua itu was edit. Berarti jawabannya apa? Correct. Correct, lengkap semuanya. Oke, nomor 12. Correct or incorrect? Nomor 12, correct or incorrect, teman-teman? Incorrect.
Incorrect, Miss. Incorrectnya kenapa? Karena Karena habis who nggak boleh. setelah who ada subjek. subjek. Iya, setelah who ada subjek. Harusnya setelah who langsung verb ya. Harusnya Iya. langsung who had struck. Oke, jawabannya incorrect. Oke, nomor 13. Maaf Miss, itu Mbak Ara Adisti. Oke, saya mute. Oke. Ya. Nomor 13. Jawabannya apa? 13. Correct or incorrect? Correct. Correct. Incorrectnya Incorrect. kenapa? Setelah what? Iya, karena setelah what? The cheapest. Ada subjek. Karena setelah Ada what itu subjek ya? harusnya langsung verb aja. Verb. Harusnya setelah what itu ada verbnya. Berarti karena di situ tidak ada verb, maka jawabannya adalah incorrect. Oke, terus nomor 14. Konjungsinya ada di depan yaitu what. Kalau what, setelah what itu harus apa? Verb. Harus langsung verb ya. Terus verbnya was written ya, verb yang pertama. Verb yang kedua apa? Anger. Angered. Berarti jawabannya adalah True. Correct. Correct. benar. Oke, 15. Correct or incorrect? Incorrect, Miss. Incorrectnya kenapa? After conjunction no subject. Iya, lebih tepatnya setelah konjungsinya whoever tidak ada verb. Kalau whoever kan nggak perlu subjek juga, sama kayak who. Ya, berarti harusnya langsung verb. Oke, maka jawabannya incorrect. Dari skill 5 ada yang ingin tanyakan teman-teman? Silakan kalau ingin bertanya. Miss, mau tanya, kalau misalkan ini kan karena kita tahu kita lagi ada suaranya nggak ya? Halo, Miss? Iya, Mbak, kedengeran kok. Mau tanya, kalau kan karena ini kita tahu kita lagi belajar tentang conjunction, jadi ketika kita ngelihat ini nggak ada conjunctionnya, kita bisa langsung bilang kalau itu incorrect. Kalau misalkan di realnya kan kita nggak akan tahu ini bab apa. Oh iya, jelas. Nah, Nggak itu akan berarti kita bisa harus tahu, ngertiin. Kita harus ngertiin. Nggak harus ngertiin, Iya, Mbak. berarti kita harus ngertiin gitu apa gimana? Nggak. Yang Terus perlu Mbak, caranya kita tahu itu nggak ada conjunctionnya gimana? kemarin sempat bilang ya, 15 soal pertama, teman-teman tuh hanya fokus mencari subjek dan verb. Udah itu aja, subjek dan verb. Masalahnya, 15 soal pertama itu nggak mungkin cuma kalimat simple. Cuma satu subjek, satu verb. Itu nggak mungkin gitu loh. Pasti ada bentuk yang simple, ada yang dia itu, kayak kemarin saya jelasin, ada apa? Apositif atau ada prepositional phrase gitu kan, yang menyela. Terus apalagi dikasih conjunction, nah itu pasti ada 2 kalimat double. Cuman teman-teman tuh fokusnya hanya cari subjek dan verb. Udah. Terus judulnya, oh kalau ada conjunction berarti pasti harus ada 2. Saya sangat-sangat tidak menyarankan untuk ditranslate, karena translate itu menghabiskan waktu, sehingga nggak mungkin cukup waktunya gitu. Yang kedua adalah kita nggak perlu sampai translate, tapi kita bisa cari tahu jawabannya dengan cara apa? Kita tahu kelas kata. Oh ini verb. Oh ini bisa jadi subjek. Nah teman-teman kalau nggak tahu kelas katanya apa, itu yang bermasalah. So that's why mungkin teman-teman bisa perbanyak kosakata dengan cara mungkin baca Oxford, ya kan, baca kamus Oxford atau Cambridge atau ngerjain soal yang lainnya gitu kayak gitu. Dan memang tidak akan mungkin tahu ini bab ini skill keempat, ini skill kelima tuh nggak mungkin. Karena ketika kita ujian, kita juga nggak mungkin tahu ini tuh skill apa kan gitu kan, atau kisi-kisinya. Kan kita cuma tahu yang jelas kisi-kisinya dalam karakter itu kayak gini loh. Nah ini adalah kisi-kisinya. Cuman realnya ketika kita ujian asli itu kan langsung dicampur semuanya gitu loh. Nggak mungkin dong saya dikasih tahu oh ini skill ini gitu. Yang reading pun juga sama gitu coba. Jadi ya memang harus menguasai semuanya. Makanya kita fokus membahas per skill gitu. Tapi ketika real ya mau nggak mau memang harus dicampur semuanya. Tapi apakah harus mentranslate? Enggak harus. Malah saya sangat tidak menganjurkan karena itu waktunya pasti bakal habis. Tapi 15 soal pertama itu kita cukup mencari subjek dan verb-nya saja.
tapi dengan berbagai macam halangan dan rintangan gitu ya. Itu loh masalahnya. Itu aja sih. Any question again? Gimana Mbak Nisa? Ada lagi pertanyaan atau yang teman-teman lain? Miss, kalau ini berlaku nggak kalau di sini? Yang plural singularnya terhadap subjek. Jelas dong. Pasti. Ketika subjeknya itu tunggal, ya berarti verbnya harus S. Ketika subjeknya plural, berarti verbnya nggak boleh S. Itu harus deal-dealan, Mas. Itu balik lagi ke hukum yang skill 1 kemarin. Ya, makanya harus deal. Makanya tadi saya Berarti bilang, yang nomor 1 itu tadi, dia tuh punya 2 verb ya, start sama is ya, Miss? iya benar. Karena subjeknya cuma 1 kan, season kan? Oke. Kirain saya Iya. tadi the season starts itu mereka subjek itu, makanya bikinnya incorrect. Harusnya are gitu ya, Miss. Kalau Enggak, kan yang bukan Nah, startnya, tapi the season-nya. Season Oke. itu subjeknya 1, dia punya 2 verb. Ya berarti dua-duanya harus deal. Kayak gitu. Start sama is determined. Oke, Miss. Iya, memang masih berlaku banget ya. Kata kerja harus sesuai dengan subjeknya seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Oke, kita akan lanjut ke adjective clause. Conjunction yang terakhir yang akan kita pelajari ini adalah adjective clause. Banyak banget yang misconjunction-nya. Iya. Adjective clause ini to be honest, kalau saya bisa boleh bilang adalah satu-satunya conjunction yang memang dia itu tricky. Atau ya lebih tepatnya kayak tricky itu apa ya? Membingungkan mungkin kayak gitu. Dan bisa jadi ketika skill adjective clause ini, ketika teman-teman benar-benar stuck dengan adjective clause ini, satu-satunya cara memang harus menganalisa makna atau arti. Tapi kan nggak perlu semuanya satu kalimat ya. Hanya perlu tahu aja mana arti yang cocok kayak gitu. Itu untuk adjective clause. Jadi adjective clause itu sesuai dengan namanya adjective, maka conjunction-nya itu pasti akan berada setelah noun atau kata benda. Jadi misalkan kayak RPS ya kan. Contohnya seperti RPS itu adalah relatif pronoun subject sebenarnya kepanjangannya, cuman nggak usah dipusingkan ya namanya. Conjunction yang pertama itu ada who, which, dan that. Conjunction who, which, dan that ini itu terletak setelah sebuah kata benda. Ya, bedanya adalah who itu digunakan untuk kata benda sebelumnya berupa manusia, which itu untuk kata benda sebelumnya berupa benda mati bukan manusia. Kalau that itu untuk keduanya. Jadi that itu yang sangat fleksibel. Jadi nanti teman-teman juga harus berdilan antara conjunction-nya dengan si kata benda sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan RPS ini? Sesuai dengan namanya, S-nya ini subjek, maka setelah conjunction-nya itu wajib verb. Wajib verb atau kata kerja. Oke? Karena conjunction berarti verbnya pasti harus ada 2. Berarti tolong dihitung lagi juga verbnya harus ada 2. Kayak gitu. Intinya conjunction ini itu bisa muncul dimanapun, tapi harus setelah sebuah kata benda atau noun. Oke. Contoh misalkan, the boy who gives me flower is my boyfriend. Laki-laki yang memberikanku bunga adalah pacarku. Di sini, the boy ini adalah si kata bendanya atau noun-nya. Karena dia berupa manusia, berarti conjunction-nya itu adalah who. Oke. Ya, mungkin which. Nah, who, which, dan that ini sebenarnya arti Indonesianya itu cuma yang gitu loh. Laki-laki yang. Terus setelah who itu adalah verb. Verbnya itu adalah give, verb yang pertama. Verb yang kedua itu adalah is. The boy who gives me flower is my boyfriend. Laki-laki yang memberikanku bunga adalah pacarku. Seperti itu. Berarti verb yang pertama give, verb yang kedua itu adalah is. Dan setelah who itu wajib verb. Karena posisinya di sini, si kata bendanya ini menjadi subjek. Seperti itu. Sedangkan bentuk yang kedua itu ketika kata bendanya nanti menjadi sebuah objek. Kalau menjadi sebuah objek, maka conjunction yang kita pakai juga sama ada 3. Ada whom, which, dan that. Sama-sama artinya yang. Bedanya adalah
setelah conjunction itu wajib ada subjek. Karena posisi nolnya ini sebagai objek ya. Jadi setelah conjunction itu wajib subjek, wajib verb, baru ada verb lagi. Intinya verbnya itu harus ada 2 tetepan. Oke, whom itu digunakan untuk benda yang berupa manusia, which digunakan untuk benda yang berupa benda mati. Kalau that itu bisa keduanya. Oke, tadi kok di sini kok ditulisnya subjek nih, katanya tadi objek. Artinya aja yang sebagai objek ya. Kalau posisinya dia di depan ya tetap sebagai subjek posisinya. Tetapi secara arti si bendanya ini adalah objeknya. Contoh misalkan adalah the boy whom I give flower is my boyfriend. Laki-laki yang aku beri bunga adalah pacarku. Nah ini kan berarti sayanya yang ngasih kan. Si cowok ini adalah sebagai objek atau sasaran. Dan kita pakai whom kenapa? Karena kata benda sebelumnya itu berupa manusia, yaitu boy. Terus subjeknya yaitu I, karena whom ini harus pakai subjek ya. Subjeknya I, verbnya give, verb yang pertama. Verb yang kedua itu adalah is. Seperti itu. Nah, dua ini, RPS dan RPO ini yang paling sering muncul dalam TOEFL, kayak gitu. Sedangkan kalau RPP dan RA ini, to be honest, jarang ya. Tapi kalaupun muncul, bentuknya itu sama kayak bentuk yang normal aja, yaitu setelah conjunction itu wajib noun atau kata benda atau subjek ya. Intinya kalau RPP sama RA ini jarang. Yang sering muncul itu adalah RPS dan juga RPO. Maka teman-teman harus pahami 2 ini. Nah, masalahnya untuk which dan that ini kebetulan kan sama. Jadi dia juga dipakai di yang subjek, dia dipakai juga dengan objek. Gimana kita bisa tahu, Miss, bahwa bendanya itu subjek atau objek? Karena kalau misalkan dia sebagai subjek, konjungsinya setelahnya itu harus verb. Tapi kalau dia sebagai objek, setelah konjungsinya itu wajib subjek. How could we know? Gitu. Gimana kita bisa tahu? Nah, ini yang tadi saya bilang, mungkin dalam soal ini teman-teman harus pertimbangkan artinya. Misalkan, tidak semua kata benda itu bisa melakukan pekerjaan. Ya. Misalkan kayak buku, kan nggak mungkin the book which read, gitu, nggak mungkin buku yang membaca, tapi mesti buku yang saya baca, gitu kan. The book which I read is good, misalkan gitu. Nah, kata-kata book itu kemungkinan bisa nggak menggunakan kata membaca itu sebagai subjek, kan nggak mungkin ya. Tapi mungkin saja buku itu pakai kata kerja seperti buku yang menjelaskan tentang teori kemanusiaan. Nah, itu kan bisa. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan si kata bendanya itu dengan kata kerjanya. Gitu. Kira-kira cocok nggak? Kalau dia cocok untuk mengerjakan pekerjaan dengan kata kerja tersebut, bisa jadi dia subjek atau RPS. Kalau dia tidak cocok, berarti kemungkinan dia adalah objek. Seperti itu. Hanya soal ini saja yang mungkin kalian mempertimbangkan arti. Selain soal ini, tidak usah mempertimbangkan arti, karena semuanya bisa dilihat. Dan soal ini biasanya muncul itu di nomor 13, 14, atau 15. Pada 15 soal pertama structure. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, terus kita lanjut. Ini ada sedikit tambahan. Nah, tadi saya sempat jelasin yang RPS dan RPO ya. Kita punya special case atau kasus khusus ketika kita menggunakan RPS atau yang sebagai subjek. Dengan catatan setelah conjunction itu kan langsung verb. Kita bisa merubah adjective clause tersebut menjadi adjektif biasa. Caranya gimana? Ketika conjunction, setelah conjunction langsung verb, maka kita hilangkan conjunction-nya dan merubah verb-nya setelahnya menjadi verb ing. Contohnya misalkan, the boy who gives me flower is my boyfriend. Laki-laki yang memberikanku bunga adalah pacarku. Kita bisa coret who-nya dan mengganti verb-nya give menjadi giving. Menjadi the boy giving me flower is my boyfriend. Laki-laki yang memberikanku bunga adalah pacarku. Nah, jadi yang mana Miss kalau kita mau pakai nih? Terserah. Kalian mau pakai versi asli yang pakai conjunction boleh. Kalau kalian pakai versi yang sudah jadi kata sifat juga boleh. Ya.
Jadi ini tuh pilihan. Kalau kalian nulis esai, bahasa Inggris atau apapun, it's a choice gitu. Dan ini juga masuk ke dalam TOEFL. Kalau kalian perhatikan, sebenarnya bentuk jadi yang berupa adjektif ini itu adalah bentuk verb ing dan verb 3. Verb ing atau verb 3 yang menjadi adjektif yang kita pelajari di skill 3. Teman-teman masih ingat nggak di skill 3 kan kita membahas verb ing dan verb 3 yang bisa berubah fungsi menjadi kata sifat. Nah, sebenarnya asal mulanya kenapa kok verb ing tiba-tiba bisa jadi kata sifat itu bermula dari bentuk adjective clause ini gitu loh. Itu dari bentuk adjective clause ini dengan cara konjungsinya dihilangkan dan verb-nya menjadi verb ing. Kayak gitu. Jadi sekarang tahu ya kenapa kok verb ing dan verb 3 itu bisa berubah fungsi menjadi kata sifat. Kemarin kita tahunya tiba-tiba aja. Sekarang saya kasih tahu asalnya itu adalah berasal dari adjective clause. Terus contoh yang kedua, ini yang nanti jadi verb 3 ya. The boy who is given by me flower is my boyfriend. Laki-laki yang diberikan olehku bunga adalah pacarku. Nah, kalau setelah conjunction who itu langsung auxiliary atau to be, itu kalian tinggal hapus conjunction-nya dan hapus to be-nya, maka tinggalkan verb 3-nya sendiri. Itu jadi. Ya, the boy, jadinya the boy given by me flower is my boyfriend. Artinya pun sama, laki-laki yang diberikan olehku bunga itu adalah pacarku, kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi ada dua cara untuk merubah ke dalam bentuk adjektif. Cara yang pertama adalah ketika setelah conjunction langsung verb, maka conjunction-nya dihilangkan, verb-nya dirubah menjadi verb ing. Tapi jika setelah conjunction itu to be, ya seperti ini is, mr, was, were, maka cukup hilangkan conjunction dan juga to be-nya, terus tinggalkan kata setelahnya apa adanya, kayak gitu. Ya, jadi the boy given by me flowers is my boyfriend. Ini adalah sejarah kenapa verb ing dan verb 3 itu bisa berubah fungsi menjadi adjektif. Itu berawal atau berasal mula dari adjective clause. Silakan kalau ada yang mau menanyakan tentang conjunction yang terakhir. Any question? Nah, mungkin skill 6 ini, 15 soal ini jadi PR ya. Kita akan bahas besok, karena memang kalau dibahas, kalau nggak ada PR itu nggak selesai nanti skill structure-nya. Jadi saya mohon teman-teman paham ya. Jadi harus ada PR, maksudnya besok biar kita tinggal koreksi, lanjut lagi skill selanjutnya, dan seterusnya. Dan untuk skill 1 sampai skill 6, ini digunakan untuk menjawab 15 soal pertama. Oke? Sekali lagi, 15 soal pertama teman-teman harus menguasai skill 1 sampai 6. Nanti skill 7, ya, skill 7 dan juga skill terakhir, ya sampai skill terakhir itu untuk menjawab nomor 16 sampai 40. Oh iya, ini ada PR juga yang ABC-an ini, yang multiple choice. Ini adalah simulasi seperti 15 soal pertama itu kalau di TOEFL. Cuma di sini soalnya cuma 10 aja. Cuman di sini isinya adalah dari skill 1 sampai skill 6. Jadi di wrap semuanya. Mungkin nanti yang tadi nanya siapa Mbak Nisa, mungkin bisa merasakan memang ketika sudah jadi satu semua itu kita mungkin kadang nggak tahu ini skill apa, ini skill berapa. And that's okay, that's totally okay, nggak apa-apa. Dengan catatan teman-teman hanya fokus mencari subjek dan verb. Jadi kuncinya adalah sebenarnya kalian harus tahu kelas kata. Kalau kalian nggak tahu kata tersebut adalah kata kerja, itu yang bermasalah gitu. Jadi nggak perlu tahu artinya sebenarnya itu. Nanti mungkin bisa dipraktekin dalam menjawab 10 soal ini. Jadi PR-nya ada dua ya, PR skill 6 sama PR TOEFL exercise skill 1 sampai 6. Any question teman-teman? Any question before we close the class? Hello, any question? Kalau nggak ada, saya tutup dulu. Kita ketemu lagi besok. Insya Allah besok karena saya tidak ada kelas. Kalau teman-teman berkenan, mungkin jam 7 saya bisa. Siap, Miss.
Okay, teman-teman, thank you very much for coming today in this Zoom, and see you tomorrow. Don't forget to do your homework. Okay? Thank you, and have a nice evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.